Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Desainering. Nah, pada kesempatan kali ini Desainering akan membahas mengenai backup data dan juga bagaimana cara membuat backup data ya bagi teman-teman yang pemula dan belum tahu bagaimana cara membuatnya. Oke, jadi di sini teman-teman bisa lihat sini sudah saya siapkan file backup data yang sudah saya buat sebelumnya ya. Jadi ini file backup data yang saya buat pada project tahun 2022 ya. Sebelum itu mungkin saya akan menjelaskan sedikit ya mengenai apa itu sebenarnya backup data ya. Jadi ya, backup data adalah itu proses perhitungan kembali terhadap item pekerjaan ya dalam BOQ atau Bill of Quantity ya, dan perhitungan ini dilakukan dengan ya menyesuaikan kondisi real di lapangan ya. Jadi backup data itu menghitung volume yang ada di lapangan teman-teman, oke, yang ada di lapangan. Nah, setelah kita menghitung backup data ya, maka kemungkinannya akan ada selisih perbedaan volume ya antara BOQ dan backup data ya. Hal ini karena banyak tentunya ya faktor yang mempengaruhi ya. Nah, setelah backup data selesai itu dilakukan ya, maka hasil backup data itu akan disandingkan dengan BOQ dan akan melahirkan pekerjaan tambah kurang atau disebut MC0. Oke ya, jadi BOQ itu Bill of Quantity, itu volume yang sudah direncanakan sebelumnya ya. Jadi kita melihat ya antara BOQ dan juga backup data ya. BOQ itu yang direncanakan dan backup data itu volume realnya di lapangan. Kita lihat apakah ada penambahan volume di lapangan yang tidak sesuai dengan Bill of Quantity-nya atau BOQ-nya. Nah, jika ada selisih ya, jika ada selisih antara volume yang kita hitung di lapangan dengan volume yang ada pada Bill of Quantity, maka harus dilakukan CCO ya. CCO itu pekerjaan kurang tambah. Nah, untuk CCO nya sendiri nanti saya akan jelaskan di video selanjutnya dan juga bagaimana cara membuat file CCO nya. Oke. Nah, untuk di sini kita fokus dulu bagaimana cara ya membuat backup datanya ini ya. Jadi sebenarnya ini ya sedikit informasi ya bagi teman-teman. Nah, untuk backup formatnya ini yaitu sebenarnya ya sesuai dengan standar perusahaan teman-teman saja ya. Karena ya di sini teman-teman misalnya ingin membuat backup data ya tidak harus menyerupai ini ya. Yang jelas dia berisikan informasi-informasi yang dibutuhkan dan juga usahakan sesuai dengan standar perusahaan ya teman-teman yang teman-teman tempati kerja ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini. Nah, di bagian atasnya sini teman-teman bisa gunakan ya, bisa memberikan memberikan keterangan ya seperti satuan kerja, pekerjaan, nomor kontrak ya. Jadi di sini informasi mengenai project yang teman-teman kerjakan ya. Nah, di sini ada nomor kontrak, nomor adendum ya jika ada adendum, dan juga tanggal kontrak. Nah, tentunya untuk lokasinya juga dan tahun anggaran. Oke. Nah, untuk bagian kanannya sini ya teman-teman bisa masukkan logo perusahaan ya yang teman-teman gunakan. Oke. Nah, selanjutnya di bagian bawah sini ya ada gambar ya, keterangan untuk gambar, dan bagian sininya itu uraian ya, uraian mengenai perhitungan volume. Nah, untuk di sini itu keterangan ya, keterangan untuk pekerjaan apa ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini pekerjaan pembongkaran. Ya, jadi di sini saya buat backup datanya ya. Saya berikan di sini gambar ya, gambar. Nah, kebetulan teman-teman di sini kan pekerjaan pembongkaran ya. Pekerjaan pembongkaran di sini saya berikan gambar ya, gambar fondasi yang ingin dibongkar ya. Jadi ini tampak atas, nah ini tampak sampingnya ya atau detailnya. Ya, seperti itu. Ya, untuk
pasangan batu existing P1 ya, karena di sini kan pekerjaan pembongkaran ya. Jadi inilah gambar yang ingin dibongkar. Ini ada P1, P2, saya bagi 2 item ya, karena dia memiliki ya terpisah ya bentuknya juga. Nah, tentu di sini saya hitung dulu yang bagian atas ini P1 ya, saya hitung panjang, lebar atas, lebar bawah, dan tinggi ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya, ini kan rumusnya dia menggunakan rumus trapesium ya teman-teman ya. Jadi di sini saya gunakan lebar atas ditambah lebar bawah dibagi 2, lalu kita kali tinggi dan dikalikan dengan panjangnya ya, ini 12,5. Oke, saya hitung sampai dengan mendapatkan hasilnya 16,94 ya. Nah, ini 16,94 kubik ini untuk volume ini ya, bagian atasnya ini. Sedangkan yang P2 yang ini pasangan batu existing P2 ya, saya hitung menggunakan rumus yang sama, karena di sini bentuknya juga ya kita menggunakan rumus trapesium ya. Jadi lebar atas ya ditambah dengan lebar bawah sehingga mendapatkan hasil 10,63 meter kubik ya. Sehingga ya hasil ini saya jumlahkan dengan ini, maka nilainya 27,56 meter kubik. Oke, sangat mudah sekali ya. Jadi langsung saja ya tutorial bagaimana cara membuatnya ya. Kita terlebih dahulu membuka ya lembar baru. Jadi teman-teman ya, kita gunakan ini sebagai contohnya saja ya, bagi teman-teman yang ingin membuat ya. Pertama kita lihat ya, di sini kita menggunakan ya, kita hitung dulu kolomnya teman-teman ya. Kita hitung kolomnya ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, sampai R. Oke, sampai kolom R. Nah, jadi langsung saja kita pindah di sini ya. Kita mulai dari B ya, sampai R, sampai sini ya. Jadi kita arahkan saja ke bawah sini seperti itu. Lalu teman-teman pilih ini ya, pilih ya, kotaknya itu yang ini saja ya buat teman-teman. Nah, di sini sudah ada kotaknya ya. Oh ya, alangkah baiknya kita mulai dari bawah sini saja. Kita berikan kotak. Nah, seperti itu. Nah, jika sudah, teman-teman bisa hapus bagian atas ini menggunakan merge and center ya. Jika sudah terhapus, teman-teman bisa menambahkan kotak lagi. Nah, seperti itu. Teman-teman tinggal masukkan saja ya namanya, yaitu backup data ya, seperti itu ya. Kita lihat lagi contohnya. Nah, maka kita selanjutnya buat yang ini teman-teman, namanya ini ya, kita buat satuan kerja pekerjaan ya. Nah, caranya itu tinggal teman-teman tambahkan di sini saja ya, satuan kerja misalnya, satuan kerja ya. Sini pekerjaan, selanjutnya nomor kontrak, nomor adendum, nomor kontrak, nomor adendum ya. Jika ada adendum, teman-teman bisa masukkan nomor adendum. Jika tidak ada ya tidak perlu. Tanggal adendum ya, kita masukkan tanggal kontrak, lalu tanggal adendum. Oke, lokasi dan juga tahun anggaran ya. Nah, jika sudah seperti ini ya, jika sudah, teman-teman selanjutnya ya, di sini kita berikan ya, berikan titik 2 ya. Untuk titik 2 nya kita geser saja di bagian kanan sini seperti itu.
ya. So, kita gunakan di sini saja ya untuk titik 2-nya. Oke, jadi teman-teman di sini bisa gunakan untuk menambahkan informasi ya. Tinggal diisi saja satuan kerja, pekerjaannya apa, nomor kontaknya ya. Selanjutnya di sisi ya, di sisi sininya ya, kita bisa gunakan logo. Oke, kita gunakan logo ya. Ini kita geser dulu. Dan jika sudah, ini kita berikan garis ya teman-teman. Kita berikan garis seperti ini ya, dan kita juga berikan garis ya. Nah, untuk membuat garis satu di sini ya teman-teman bisa pilih ya line type ini. Oke, teman-teman bisa pilih ya, pilih saja ukurannya yang mana. Oke, tinggal teman-teman tarik seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa gunakan logo di sebelah sini. Nah, selanjutnya di bagian ini ya, teman-teman gunakan Map and Center ya, masukkan gambar ya, keterangan ya, gambar seperti itu. Dan bagian sini teman-teman hapus, lalu gunakan ya, maksudnya Merge and Center, lalu masukkan keterangan uraian seperti itu, lalu kita buat garis ya seperti itu. Dan ini ya, kita buat lagi garis supaya dia terhubung ke bawah ya, kita gunakan line type ini ya. Oke, nah di sini kita Merge and Center ya, di sini kita masukkan ya keterangannya apa, misalnya volume pondasi. Nah, volume pondasi ya, misalnya kita ingin menghitung volume pondasi. Nah, ini kita bisa sesuaikan saja ya, untuk lebarnya seperti itu. Nah, lalu ya di bawah sini ya, kita tinggal masukkan ya keterangannya di sini teman-teman. Terlebih dahulu kita garis seperti ini ya. Nah, jika sudah ya, di sini bagian gambar teman-teman tinggal masukkan gambarnya saja. Nah, di sini kita masukkan uraian pekerjaannya ya di sini. Nah, di sini tinggal kita masukkan uraian pekerjaannya seperti ini. Seperti di sini ya, satu pasangan batu existing misalnya ya. Nah, di sini kita masukkan ya, misalnya satu ya, pasangan pondasi. Nah, pasangan pondasinya seperti itu ya. Lalu di sini kita masukkan ya keterangannya ya, lebar atas ya, karena pondasi kan bentuknya trapesium, lebar atas kita singkat saja lebar A ya, lebar atas. Nah, di sini kita masukkan keterangan ya, ditambah. Nah, jika teman-teman ingin masukkan ya plus begini, lalu teman-teman enter ya, seperti itu kita atur. Nah, untuk di bagian sini teman-teman juga bisa masukkan lebar bawah ya, kita singkat ya, lalu kita berikan garis, kita gunakan bottom order. Nah, seperti itu. Di sini kita masukkan 2 ya, dibagi 2 ya, maksudnya teman-teman. Ini sama dengan ya, ini bisa kita merge. Nah, kita masukkan sama dengan ya, ini kita ya sesuaikan tempatnya. Nah, seperti itu, sama dengan ya, oh maksudnya dikali ya, dikali, sorry, kita masukkan kali
ya. Kali ini bisa kita merge juga ya, dikali tinggi. Kita masukkan kali tinggi, lalu di sini dikali lagi ya. Kita merge and center juga ya, di sini dikali ya, dikali dengan panjangnya ya. Di sini merge and center P yang panjang. Nah, seperti itu. Oh, sebelumnya ya, sorry. Sebelumnya di sini kita harus memberikan keterangan ya, teman-teman. Keterangannya ya, panjangnya berapa, lebarnya berapa ya. Kita pindahkan saja ini ke atas sini ya. Push, kan ya. Nah, di sini harusnya ada keterangan ya. Cara menambahkan kolom ya, teman-teman bisa gunakan ini. Ya, tarik ke bawah, lalu klik kanan, lalu pilih insert ya, seperti itu. Nah, di sini teman-teman tinggal masukkan keterangan panjang ya, lebar atas, lebar bawah, tinggi. Nah, seperti itu ya, sangat mudah sekali ya. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan ya. Oke. Nah, di sini masukkan saja nilainya, panjangnya berapa ya. Di sini satuannya. Satuannya meter ya. Panjangnya meter, seperti itu. Nah, untuk ini teman-teman bisa copy ya, pindahkan ke bawah sini ya, lalu paste. Itu lalu tinggal masukkan saja ya, misalnya ya, untuk panjangnya 15, lebar atasnya itu 2 meter ya, lebar atasnya itu 0,8 ya, 80 cm, lebar bawahnya itu 1 meter ya, untuk ketinggiannya 1,2 ya, seperti itu. Nah, di sini teman-teman bisa langsung saja ya, gunakan ya, sama dengan, lalu pilih untuk lebar bawah ya, lebar atas ya, pilih 0,8. Lalu di sini lebar bawahnya 1. Nah, untuk ketinggiannya sini gunakan sama dengan, lalu pilih lebarnya tinggi 1,2 dan ini panjangnya 15 ya. Sangat mudah. Nah, ini kita sesuaikan ya, kita sesuaikan saja ya, seperti itu. Nah, di sini hasilnya ya, ini adalah hasilnya. Nah, hasilnya ini teman-teman bisa gunakan ya, sama dengan seperti ini ya, dalam kurung 0,8 ya, ditambah 1 ya, tutup kurung, lalu dibagi 2 ya, bagi 2 seperti ini. Oke, lalu tutup kurung, dan di sini juga kita tambahkan tutup kurungnya ya, buka kurung ya, seperti itu. Lalu dikali ya, dikali ini 1,2, tinggal klik saja, lalu dikali lagi ya 15, lalu enter. Hasilnya 16,2 meter persegi ya, meter kubik maksudnya. Kita masukkan di sini M ya, M pangkat 3 ya, M pangkat 3. Ya, kita masukkan di sini M pangkat 3 ya, itu. Nah, ini adalah volumenya. Oke. Nah, lalu di bawah sini teman-teman bisa ya, bisa menggunakan merge and center ya, atau kita hapus bagian sininya ya, seperti itu. Lalu bagian sini kita merge and center. Nah, merge and centernya cukup sampai di sini saja ya.
Kita ulangi ya teman-teman. Nah, di sini kita masukkan volume. Ya, volume. Ya, kita masukkan namanya volume pondasi ya. Ini bisa teman-teman gunakan yang ini saja ya. Terus volume pondasi. Nah, di sini nilainya ya. Kita masukkan nilainya. Meter kubik. Lalu ini kita berikan ya, kotak. Nah, sudah jadi ya. Ini juga kita berikan kotak ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi sangat mudah sekali, ini teman-teman bisa berikan warna. Nah, sangat mudah ya bagaimana cara membuatnya ya. Untuk di bagian sini teman-teman bisa gunakan logo saja ya. Jadi ini teman-teman bisa atur ya untuk ukurannya ya, ukurannya, atau teman-teman di sini bisa berikan warna ya. Saya teman-teman ingin menggunakan backup ya. Di sini juga teman-teman berikan warna, terserah, tergantung keinginan teman-teman ya. Oke, nah seperti itu. Nah, jadi sangat mudah sekali dan simple ya bagaimana cara membuat backup data seperti ini ya. Nah, jika sudah teman-teman bisa copy ya, kopinya teman-teman itu bisa bagian sini saja ya. Copy, lalu teman-teman paste di bagian bawah sini. Nah, seperti itu ya. Jadi teman-teman tinggal paste saja, lalu teman-teman ubah ya, ubah ukurannya di sini ya, untuk dimensinya panjang, lalu teman-teman ubah saja namanya dan judulnya di sini teman-teman ya. Ubah, kan di sini sudah ada volume pondasi, di sini teman-teman bisa gunakan misalnya volume galian seperti itu ya. Jadi sangat mudah dan simple ya bagaimana cara membuatnya. Oke teman-teman, untuk tutorialnya sampai di sini dulu, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.